Tapi kalau menurut saya kadrun itu ya kafir dungu turun temurun. Nah itu pas kayaknya itu. Kalau kadrun itu diartikan kafir dungu turun temurun itu kayaknya lebih pas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua. Contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, hari ini kita akan mencoba memberikan satu tanggapan atau reaksi atas komen yang disampaikan oleh ya teman-teman kita lah. Ini ada dua komen. Komentarnya ini sepertinya ya kurang lebih sama lah. Yang satu ini dari @yanson10 ya, @yanson10. Komentarnya begini. Umat agama Kristen terbanyak di dunia. Nah, itu komentar yang pertama. Kemudian yang satu lagi dari Tubuni Borumanik 15 ya. Kemudian dia memberikan komentar, kalian lihat kadrun, agama siapa paling terbanyak di dunia ini. Nah ini dua komentar. Baik, intinya kedua komentar ini sama ya, memberikan satu statement pernyataan. Pertama pernyataan tentang jumlah penganut agama terbesar di dunia. Dan mungkin itu menurut dia adalah ukuran atau barometer untuk menilai bahwasanya agama benar itu kalau jumlahnya atau pengikutnya itu jumlahnya sangat banyak. Nah mungkin begitu maksudnya ya. Tidak ada masalah ya, kita memang mengakui bahwa Kristen itu agama terbesar di dunia dari sisi jumlah jemaat yang mengikuti atau yang menganutnya, itu kita akui, tidak ada masalah dengan hal itu. Hanya saja kalau itu yang dijadikan tolak ukur atau barometer menyatakan bahwasanya dengan jumlah yang banyak itu terus Kristen dianggap agama yang paling benar, nah tunggu dulu. Kalau tentang itu tunggu dulu ya. Ini kalau menurut saya dia hanya panik saja, tidak tahu menjawabnya harus bagaimana, sehingga ya memberikan statement dan itu tidak logis gitu loh, nggak logis dan tidak dapat dijadikan satu pegangan tolak ukur begitu. Bukan berarti jumlah yang banyak itu menunjukkan itu pasti benar ya, itu belum tentu. Sama logikanya begini, kita terlepas atau keluar dari konsep keagamaan, baik di kekristenan, di Islam ataupun di agama-agama yang lain, mana yang lebih banyak jumlahnya, yang melakukan kesalahan atau melakukan kebenaran. Nah, terlepas dari agama apapun itu, pasti jumlahnya yang melakukan kesalahan itu jauh lebih banyak. Lalu pertanyaannya, apakah yang salah itu benar? Apakah yang melanggar itu benar? Tentu tidak. Jadi itu analogi itu tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan jumlah yang banyak itu, begitu ya. Terus saya sedikit disclaimer terlebih dahulu dengan kata-kata kadrun. Ya, seringkali mereka menggunakan kata-kata ini untuk mengklaim, menyebut dan memanggil umat Islam itu sebagai kadrun. Ya, kadrun itu artinya apa ya? Kesingkatan dari kadal gurun gitu ya. Kalau itu kesana perginya, jangan salah. Yesus itu juga orang gurun. Ya, Yesus itu orang gurun. Jadi kalau kadrun diartikan, dikonotasikan kepada kadal gurun, berarti Yesus juga termasuk di sini. Ya, karena Yesus juga orang gurun itu. Kalau dimaknai kadrun itu adalah kadal gurun. Tapi kalau menurut saya kadrun itu ya kafir dungu
turun temurun. Nah itu pas kayaknya itu. Kalau kadrun itu diartikan kafir dungu turun temurun, itu kayaknya lebih pas. Baik, kita tidak menghujat dalam hal ini. Kita mencoba memberikan reaksi dan tanggapan. Penilaian Kristen itu diakui sebagai agama yang benar itu mau dilihat dari sisi mana sih? Ya. Karena begini, kalau kita pandang dari sudut berbagai sisi, kayaknya sulit memberikan penilaian Kristen itu agama yang paling benar. Kenapa saya katakan demikian? Pertama, dari konsep ketuhanannya sajalah. Konsep ketuhanannya sampai sekarang itu belum beres. Ya, belum beres. Tidak usah dengan yang di luar Kristen. Sesama Kristen saja itu belum finish, belum selesai. Mana konsep Tuhan yang benar itu tuh yang mana? Yang Trinitas atau apa namanya ya? Yang oneness. Nah, antara Unitarian dan Trinitarian itu sampai sekarang belum selesai. Bayangkan 21 abad loh itu. Ini udah abad yang ke-21. Belum selesai juga tentang pengukuhan konsep teologi di kekristenan itu sendiri. Mana yang benar itu? Yang Trinitarian atau Unitarian? Jadi pertikaian antara Arius dan Athanasius sampai sekarang itu belum selesai. Belum ada titik akhir, titik temu daripada konsep ketuhanannya. Yang sekarang lebih meruncing lagi tuh antara saksi Yehova dengan Trinitas itu kan, para penganut Trinitas kan begitu apa namanya perang luar biasa. Nah dari sisi itu saja susah untuk dinilai itu bisa agama yang benar gitu loh. Mana yang benar? Yang Trinitarian kah atau Unitarian? Itu ya pertama. Lalu yang kedua, dari sisi kitabnya, sekali lagi tidak usah di luar Islam. Di kekristenan sendiri, Alkitab yang mereka pegang itu atau Bible itu saja masih debatable. Ada ayat-ayat kanonik, ada ayat-ayat apokrif, dan ada ayat-ayat deuterokanonik. Kalau mau bahasa simpelnya tuh begini, ada ayat-ayat yang dikanonkan, yang diterima, diakui, tapi ada yang ditolak coba. Dan ironinya juga berada di antara kedua itu. Sebahagian menerima, sebahagian menolaknya. Tuh ayat-ayat deuterokanonik. Bayangkan kitab suci katanya yang datang dari Tuhan, tapi bisa manusia menolaknya itu. Ya, menolak itu. Jadi ini bagaimana kitab sucinya? Kalau tadi konsep ketuhanannya saja sudah debatable dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah sekarang kitab sucinya lagi yang sampai sekarang ini ya itu juga demikian. Ada yang menolak, bahkan kalau kita mau lebih mengurut lebih jauh lagi, antara Katolik, Protestan, apalagi saksi Yehova, mereka semua punya kitab sendiri-sendiri. Pertanyaannya mana yang benar itu? Ya? Ada sebagian ditolak, ada yang sebagian diterima. Ya. Dan para kaum LGBT bahkan buat kitab sendiri lagi. Nah, jadi mana yang benar? Dan lebih ironinya lagi, kitabnya sendiri pada periode-periode tertentu harus direvisi. Kenapa direvisi? Ya logikanya sesuatu yang direvisi itu pasti ada kesalahan dan kekeliruan itu. Makanya harus direvisi. Entah berapa kali, dan setiap revisi ada saja perubahan. Kan logikanya nggak masuk itu ya. Firman Tuhan tapi yang merevisi manusia karena ada kesalahan, berarti Tuhannya salah dalam berfirman ya. Belum lagi denominasi yang ada di kekristenan itu. Lihat saja berapa banyak macam-macam gereja yang ada itu, khususnya di Protestan ya. Sekian banyak gereja menunjukkan denominasi yang berbeda. Dari denominasi yang ada, cara ibadahnya pun berbeda-beda. Sekali lagi pertanyaannya mana yang benar kalau itu? Ya. Nah silakan dipertanyakan dengan kekristenan sendiri, jangan dibandingkan dengan Islam, ya. Jangan dibandingkan jauh kualitasnya jauh. Tidak seujung kuku pun
tidak bisa diperbandingkan dengan kebenaran Islam, itu tidak bisa. Jadi kalau si Yan Son Polo dengan Tubuni Boru Manik ini dia mengklaim dengan jumlah yang banyak itu menunjukkan Kristen agama yang benar. Itu logika yang dangkal dan bodoh gitu ya. Sangat bodoh, sangat dangkal. Karena dengan jumlah tidak menunjukkan itu pasti benar. Jauh sekali gitu ya. Jadi ya lihat aja faktanya, itu baru 3 itu saja. Alkitabnya isinya, ya mohon maaf, bukan bermaksud untuk melecehkan, tidak. Ada yang kontradiktif, ada yang tidak logis, tidak bisa diterima oleh akal, ada ayat-ayat yang tidak dapat dipraktekkan, dibuktikan. Ada ayat-ayat yang memang itu tidak sejalan dengan sains yang ada. Banyak lagi yang lain lah. Belum lagi yang ayat-ayat yang pornografi. Sekali lagi, dari mau dinilai dari sudut manapun, sulit untuk menyatakan Kristen adalah agama yang paling benar. Tidak mengklaim, dan bukan berarti ini tidak menghina, bukan menghina, tidak. Tapi kalau kita nalar dengan akal yang sehat, logika yang benar, itu kesimpulannya. Sangat sulit kita bisa menilai dan memutuskan kekristenan agama yang paling benar. Itu sangat sulit. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua, khususnya ini bagi teman-teman yang memberikan komen tadi ya, yang Son Pulo dengan Tubuni Boru Manik ya. Ya, semoga ini sampai juga ke yang bersangkutan, dan silakan gunakan akal sehat saudara, daya nalar yang baik dalam mencari konsep kebenaran satu agama. Demikian kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث